kaji Al-Baqarah, surat yang panjang. Jadi kalau Al-Fatihah aja kemarin kita habis sekitar 9 minggu, ya kita sabar aja di Al-Baqarah, mungkin memakan waktu agak cukup panjang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, taklim dan waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Al-Quran pada pertemuan ke-10. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian hari ini kita akan bahas surah Al-Baqarah. Kalau kemarin kita bahas Al-Fatihah 2 bulan, insya Allah Al-Baqarah ini agak lebih panjang sedikit. Mudah-mudahan nanti sabar ya dalam memahaminya. Dan kita jangan terlalu kaku. Misalnya berada dalam tafsir itu saja. Nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya urgent, monggo, tidak apa-apa. Ya, Bunda, ayah Bunda sekalian. Taib, kita akan bahas surah Al-Baqarah. Ya. Al-Fatihah kemarin sudah dipahami semua ya, teman-teman, sahabat-sahabat. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita sholat baca Fatihah kita tahu lah maksudnya. Gitu. Ya. Sekarang kita akan bahas surah Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah itu? Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Baqar itu artinya, bakar itu adalah sapi. Al-Baqarah itu sapi betina. Nah, surat Al-Baqarah ini diturunkan setelah hijrah. Ya, diturunkan setelah hijrah. Artinya bahwa Al-Baqarah ini masuk surah Madaniyah karena dia diturunkan di Madinah. Ya, dia termasuk surah Madaniyah karena diturunkannya di Madinah. Surat Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat. Saya ulangi, Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat. Dan terdiri dari 6.121 kata. Saya ulangi, terdiri dari 6.121 kata. Dan terdiri dari 25.500 huruf. Ya. Saya ulangi, 25.500 huruf. Bisa kita bayangkan. Kalau kita selesai membaca Al-Baqarah, 286 ayat, 6.121 kata, dan 25.500 huruf. Kalau 25.500 huruf, per huruf kita baca, Allah balas dengan 10 kebaikan. Masya Allah, betapa rahmat Allah ya. Betapa pahala ini disiapkan bagi kita ini sebenarnya sangat banyak. Dan kita saja yang agak sedikit malas gitu. Baik. Itu Al-Baqarah. Kemudian apa keutamaan surat Al-Baqarah?
Ya, mungkin ini agak sedikit. Hari ini kita akan bicara keutamaannya dulu. Baru nanti isi daripada surat Al-Baqarah. Apa keutamaan surat Al-Baqarah? Yang pertama, menurut hadis Ma'qal bin Yasar, ya, hadis dari sahabat Ma'qal bin Yasar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan begini, Al-Baqaratu sanamul Quran, ya, wa dirwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha thamanuna malakan, wastukhrijat ayatul kursiyyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih min tahtil arshi fawusilat biha wa yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullahu wad-daral akhirata illa ghufira lahu wa qra'uha ala mautakum. Riwayat Imam Ahmad, sanadnya dari Ma'qal bin Yasar. Kata Rasulullah begini, Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, sanamul Quran, merupakan apa ya? Puncaknya Al-Quran. Al-Baqarah sanamul Quran, merupakan puncaknya Al-Quran. Wa dirwatuhu nazalah ma'a kulli ayatin minha samanuna malakan. Nah ini, setiap ayatnya dari surat Al-Baqarah itu diturunkan, itu bersama dengan 80 malaikat. Jadi setiap ayat Al-Baqarah itu diturunkan, diiringi 80 malaikat. Wastukhrijat ayatul kursi ya, min tahtil arsy fausilat biha. Dan diambilkan ayat kursi dari bawah arsy untuk disumbangkan kepada surat Al-Baqarah. Lalu kemudian wa Yasin, dan Yasin qalbul Quran, merupakan hati Al-Quran. La yaqra'uha rajulun, tidaklah seseorang membaca surah Yasin yuridullah, yang dia tujuannya hanya mengharap keridhaan Allah, wad-daral akhirah, dan kehidupan yang layak di akhirat, maksudnya surga, illa ghufira lahu, kecuali dimaafkan dosa-dosa baginya. Dan yang kedua, waqra'uha ala mautakum, dan bacakan Yasin itu pada orang yang sedang sakaratul maut. Nah, ini pelan-pelan nih. Kata Rasulullah, Al-Baqarah itu merupakan puncak Al-Quran atau punuknya Al-Quran. Setiap ayat dari Al-Baqarah itu diturunkan, maka diiringi oleh 80 malaikat. Betapa luar biasanya Al-Baqarah. Setiap ayatnya turun, itu diiringi 80 malaikat. Dan di dalam Al-Baqarah itu ada ayat kursi yang diambil dari bawah arash untuk disumbangkan atau masuk kepada surat Al-Baqarah. Saya kira yakin hafal ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Kemudian, dan surat Yasin itu merupakan hatinya Al-Quran. Tidaklah seseorang membaca surah Yasin yang mengharapkan keridhaan Allah dan surganya, ya, kecuali Allah akan maafkan dosa-dosanya. Nah, jadi selain di hadis ini cerita tentang keagungan surat Al-Baqarah, merupakan puncaknya Al-Quran, di mana diturunkannya itu diiringi oleh 80 malaikat, dan di dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat kursi yang diambilkan dari bawah arasy-nya Allah. Ya, nah ini keutamaannya. Tetapi juga dalam hadis ini dijelaskan bahwa Yasin itu merupakan hatinya Al-Quran. Tidaklah seorang membacanya surat Yasin kecuali ya
dia akan diampuni dosa-dosanya. Selama dia membaca surat Yasin itu mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan surganya Allah. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, pertanyaannya, kapan baca surat Yasin? Kapan saja. Kapan saja. Ya. Jadi tidak boleh dikhususkan oleh kita pada waktu tertentu, pada saat tertentu, karena tidak dikhususkan oleh Rasulullah. Tapi jika ingin membacanya, kapan saja, nggak ada persoalan. Karena Rasul mengatakan, Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. La yaqra'uha. Tidak membacanya seseorang, rajulun, yuridullah wad daral akhirah. Yang membacanya dia mengharap keridhaan Allah dan surganya, illa ghufira lahu. Maka diampuni dosa-dosanya. Surat Yasin. Kemudian, waqra'uha mautakum. Dan bacakan surah Yasin bagi orang yang sedang sakaratul maut. Ya. Ini afwan, bukan ketika sudah meninggal, tapi ketika sakaratul maut. Bacakan surah Yasin. Ini yang disyariatkan. Nah, jadi setiap ada orang mau meninggal, itu ada dua. Yang pertama kata Rasulullah, talqin, lakinu mautakum. Kalau ada orang meninggal, bacakan talqin. Talqinnya apa? La ilaha illallah. Tidak boleh terus-menerus. Maksudnya tidak boleh terus-menerus itu jangan begini. La ilaha illallah, la ilaha. Tidak. Tapi la ilaha illallah. Agar dia bisa mengulang. Terus seperti itu. Nah, dan juga bacakan surat Yasin. Nah, ini disunnahkan. Ya, kata Rasulullah SAW, iqra'u ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sakaratul maut. Selain tadi ditalqin. Karena menurut satu kitab, bahwa orang yang sedang sakaratul maut itu seperti orang yang kehausan luar biasa, berada di tengah gurun pasir. Lalu setan membawa susu yang sangat dingin. Maka saat itulah perebutan yang sangat luar biasa. Maka iringi mereka dengan surat Yasin dan talqinkan mereka dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena man akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhalul jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya nanti membaca la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Baik, ini keagungan surat Al-Baqarah yang pertama, walau tambahan tadi ada surat Yasin. Jadi Al-Baqarah itu diturunkan, Al-Baqarah itu merupakan puncak Al-Quran atau punuknya Al-Quran, sanam, dan setiap ayatnya diturunkan itu diiringi oleh 80 malaikat. Dan di dalam surat Al-Baqarah itu ada satu ayat yang sangat luar biasa, namanya ayat kursi yang diambil dari tahtal arsh, yaitu di bawahnya arshnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Kemudian keagungan Al-Baqarah yang kedua. Mari kita renungkan. Hadisnya riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan berjalur dari Abu Hurairah. Saya ulangi, hadisnya berjalur dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Apa kata Rasul? La taj'alu buyutakum kuburan. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarati la yadkhuluhu asy-syaitan. Nah, mari kita renungkan. La taj'alu, jangan pernah kau jadikan. Buyutakum, rumah-rumah kalian, kuburan seperti kuburan. Jangan pernah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya? Nanti penjelasan bentar. Karena rumah yang dimaksud dijadikan kuburan itu adalah rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Maka ulama juga berkesimpulan bahwa di kubur itu tidak baca Quran. Baca Quran itu ya di rumah, bukan di kuburan. Nah, begitu.
Ya, makanya jangan kau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Di mana kuburan itu tidak dibacakan Al-Quran. Kalau di kuburan apa? Ya di kuburan ketika kita datang, ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar, wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ya, kemudian setelah itu apa? Doakan ahli kubur. Setelah itu ingat mati. Ya, nggak ada pekerjaan yang lain. Baik, ini soal kubur. Kemudian saya ulangi lagi, la taj'alu, jangan pernah kau jadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, kuburan seperti kuburan yang tidak dibacakan Quran. Maka karena itu Rasul mengatakan fa innal baitah, karena sesungguhnya rumah alladzi tuqra'u fihi, di mana rumah itu dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, dibacakan surat Al-Baqarah, la yadkhuluhu asyaitan, maka rumah itu tidak akan pernah dimasuki oleh syaitan. Maka saya sering bilang, kan ada orang nih kebiasaan nih, kalau misalnya pindah rumah gitu ya, pindah rumah lalu selamatan begini-begini. Yang terbaik itu justru yang punya rumah baca surat Al-Baqarah sampai selesai. 286 ayat. Dicicil, nggak ada masalah. Ya. Jadi dibacakan surat Al-Baqarah rumah itu, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh syaitan. Dipahami, Pak? Maka biasakan kalau kita pindah rumah, baca surat Al-Baqarah. Atau rumah yang sudah kita tempati, bacakan surat Al-Baqarah 286 ayat. Karena kata Rasulullah, fa innal baita, sesungguhnya rumah, alladzi tuqra'u, di mana rumah itu dibacakan fihi, di dalamnya suratul Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, maka rumah itu tidak dihampiri syaitan, tidak dimasuki syaitan. Artinya rumah itu menjadi nyaman. Kan ada ya yang aura rumah itu kita masuk nikmat banget. Kayak adem banget. Karena di dalamnya dibacakan Al-Quran. Terutama surah Al-Baqarah. Tapi ada rumah yang kalau kita masuk tuh nggak enak betul. Walaupun rumahnya bagus, tapi nggak enak. Karena rumahnya kata Rasulullah seperti kuburan. Kenapa? Tidak dibacakan Al-Quran. Terutama surah Al-Baqarah. Kalau rumah kita pengen enak, di dalamnya penghuni rumah itu ingin tentram, nyaman, tidak disulut oleh amarah, tidak disulut oleh syaitan, maka hiasi rumah itu dengan membaca surah Al-Baqarah. Begitu. Ya, dipahami? Ya, Pak Sikit, gimana? Baik, ya. Ustaz, ya, makasih. Itu yang keberapa? Yang kedua. Nah, sekarang faedah yang ketiga dari surah Al-Baqarah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Imam Murdawai. Ya, jadi Imam Tabrani, Imam Ibnu Hibban, dan Ibnu Murdawai. Sanadnya dari Sahal bin Sa'ad. Kata Sahal bin Sa'ad, Rasul bersabda begini, inna likulli syai'in sanaman. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada punuknya. Wa inna sanamal Qur'ani, sesungguhnya punuknya Al-Quran itu Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah. Wa inna, dan sesungguhnya man qara'aha, siapa yang membaca surat Al-Baqarah, fi baitihi, di rumahnya, lailatan, malam hari, lam yadkhuluhu asyaitan, maka setan tidak akan masuk salasal layalin, selama 3 malam. Wa man qara'aha naharan, siapa orang membacanya di siang hari, lam yadkhuluhu, maka tidak akan masuk ke rumah itu asyaitan, syaitan, salasata ayyamin, selama 3 hari. Jadi ini yang dimaksud bukan membaca Al-Baqarah keseluruhan. Bagian saja dari Al-Baqarah. Jadi kata Rasulullah, setiap sesuatu itu punya punuk.
Dan punuknya Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Dan siapa orang di rumahnya membaca Al-Baqarah di malam hari, maka setan selama 3 malam, siapa orang membaca surat Al-Baqarah di malam hari, maka selama 3 malam setan tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Dan kalau dia membacanya di siang hari, maka selama 3 hari setan tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Nah, jadi biasakan kalau sudah nggak nyaman di rumah, bacalah surat Al-Baqarah. Suami marah-marah terus, ya kan biasanya marah itu syaitan, ya. Anak-anak, ya, perbanyak baca surat Al-Baqarah, ya. Di mana anak-anak kita tidak baik, ya, keadaannya tidak bagus, bacakanlah surat Al-Baqarah di kamarnya, di rumahnya, begitu ya. Dan ini hadisnya sahih, ya. Hadis ini riwayat Imam Tabrani, Imam Ibnu Hibban, dan Ibnu Murdawayh. Jangan disepelekan ya. Karena setan itu merusak diri kita sangat luar biasa. Setan itu bahkan mengikuti aliran darah kita. Ya. Dan kalau kita mau tahu, setan itu bahkan, mohon maaf ya, ini agak sedikit melebar. Setan itu mendesain semua perbuatan dosa itu nampak menjadi sangat indah. Saya ulangi, setan itu mendesain semua perbuatan dosa itu nampak menjadi sangat indah. Ya. Seperti digambarkan dalam Quran. Coba dibuka Pak. Surat 15 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ia, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, apa kata Allah? Qala rabbi bima aghwaytani. Jadi iblis itu berkata, ya Allah Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka setan berjanji apa tuh? La uzayyinanna lahum fil ardi, maka akan aku jadikan di muka bumi setiap perbuatan dosa terasa indah. Jadi setan itu memang sudah mendesain, kata setan kepada Allah, aku akan jadikan semua perbuatan dosa bagi pandangan manusia itu terasa indah. Maka akan kusesatkan mereka semuanya. Nah, oleh karena itu ya, kadang-kadang di rumah itu tak nyaman, ada ini, ada itu, ya. Kita khawatir, ya setan itu kan selalu mengganggu kita. Makanya bacakan surah Al-Baqarah. Jadi begini, setan itu kan musuh buat kita. Maka perlakukan dia sebagai musuh. Jadi usir dia dari rumah kita. Saya ulangi, setan itu musuh buat kita, maka perlakukan dia sebagai musuh. Jangan kita mengatakan setan itu musuh, tapi memperlakukan dia sebagai sahabat. Artinya kita mengikuti keinginannya, mengikuti kemauannya. Itu namanya kita mengatakan setan sebagai musuh, tapi kita memperlakukan dia sebagai sahabat. Jadi kalau kita mengatakan setan itu musuh, perlakukan dia sebagai musuh. Usir dia jauh-jauh dari diri kita. Begitu ya. Seperti misalnya saya ingin sampaikan, buka surat Fatir ayat 6. Surat berapa, Ustadz? Ayat 5. Fatir surat berapa? 35. Ya. Ayat ke-6. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi kata Allah, inna syaitan, sesungguhnya setan itu lakum buat kalian aduun, musuh. Maka fattakhiduhu aduwa. Perlakukan dia ya sebagai musuh. Ya usir dia. Jangan kita mengatakan setan musuh, tapi kita memperlakukannya sebagai sahabat. Ya. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.
Jadi nggak ada tuh cerita setan ngajak kebaikan, nggak ada. Semua setan itu selalu mengajak pada permusuhan. Setan itu mengajak kita untuk berbuat jelek. Nggak ada setan menyuruh kita untuk berbuat baik. Ya, nggak ada. Coba baca Al-Baqarah 168 sampai 169. Surat 2. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi Allah udah bilang tuh, hei manusia, makan yang halal dan yang baik. Kalaupun kamu cari uang, cari yang halal, yang benar. Jangan ikuti kemauan setan. Kamu ambil yang ini, yang itu, hanya karena kesenangan dunia. Ya. Karena sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Dan sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kita berbuat jelek dan berbuat keji. Dan mengatakan tentang Allah apa yang kita nggak ketahui. Nah, jadi ikhwani wa ikhwati fillah. Nah, dan kita juga tahu nenek moyang kita Nabi Adam itu pun tergelincir karena syaitan. Maka perlakukan setan itu sebagai musuh. Caranya usir dia. Jangan sampai ada pada rumah kita dan juga jangan sampai menguasai diri kita. Menguasai diri kita itu yang maksudnya adalah karena kita jauh dari Al-Quran. Sehingga setan yang mendekat. Nanti kita pelajari kapan-kapan gimana caranya setan, pintu apa yang digunakan setan masuk ke dalam diri kita. Baik, tapi sekarang kita baca dulu ini. Jadi bahwa setiap sesuatu itu ada punuknya. Dan punuk dari Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Dan siapa membaca surat Al-Baqarah di malam hari, setan tak akan masuk selama di malam hari, maka setan tak akan masuk selama 3 malam. Barang siapa membaca Al-Baqarah di siang hari, maka setan tak akan masuk selama 3 hari. Ini kalau ini yang dimaksud adalah tidak membaca keseluruhan. Ya, baik. Kemudian manfaat yang keempat dari surat Al-Baqarah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Hibban, Ibnu Majah. Sanadnya dari Abu Hurairah. Mari kita pahami. Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san wa hum dawu adadin fastaqra'ahum fastaqra'a kulla wahidin minhum ma ma'ahu minal qur'ani fa'ata ala rajulin min ahdathihim sinnan faqala ma ma'aka ya fulan faqala ma'i kadha wa kadha wa suratul baqarah faqala ama'aka suratul baqarati qala na'am faqala idhhab fa anta amiruhum. Jadi kata Rasulullah SAW begini, satu waktu Rasulullah SAW akan mengirim delegasi ya kepada satu kabilah yang jumlahnya banyak sekali disuruh oleh Rasulullah delegasi itu. Lalu beliau Rasulullah SAW menguji para utusan itu dengan menyuruh membaca Al-Quran yang mereka hafal. Jadi hebat ya. Jadi dulu Rasulullah itu kalau mengutus utusan itu, ditesnya itu pertama hafalan Qurannya. Ya, disuruh membaca delegasi itu Al-Quran dengan cara menghafal. Jadi kalau mau ngetes orang itu dulu hafalan Qurannya. Lalu kemudian hingga tiba giliran ya seorang laki-laki yang usianya termuda dari utusan itu di antara mereka, tapi dia pengen ikut. Lalu Rasulullah tanya, apa saja dari Al-Quran yang kamu hafal? Pemuda itu menjawab beberapa surat, termasuk surat Al-Baqarah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menegaskan kembali, kata Rasulullah, apakah kamu betul-betul hafal surat Al-Baqarah? Lalu jawab anak muda itu, iya. Maka Nabi bersabda, apa kata Nabi? Pergilah kamu
dan kamulah yang menjadi pemimpin dari delegasi ini. Karena di antara mereka tidak ada yang hafal surat Al-Baqarah kecuali anak muda ini. Ya, dan itu terbiasa Rasulullah begitu. Dan ini ditiru oleh sahabat Umar ternyata. Pernah sahabat Umar itu mengumpulkan ya veteran perang Badar. Jadi sahabat-sahabat yang veteran perang Badar itu sudah sepuh-sepuh. Dikumpulkan untuk bermusyawarah. Ini terjadi pada masa kepemimpinan Umar. Jadi ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, yang menjadi khalifah Umar. Nah, Umar mengumpulkan veteran perang Badar. Itu perang kedua yang terjadi setelah hijrah. Perang pertama yang terjadi setelah hijrah, terjadinya tahun kedua hijrah. Nah, di antara orang-orang itu ada anak muda satu, namanya Ibnu Abbas atau Abdullah, anaknya Abbas. Sehingga para veteran perang yang sepuh-sepuh itu seperti menunjukkan ketidaksukaan. Bahkan ada yang berkata, anak-anak kami juga seusia Abdullah. Kenapa anak-anak kami tidak diajak oleh Umar? Dan kenapa hanya Ibnu Abbas yang diajak? Nah, Umar ingin menunjukkan kepada mereka kenapa Ibnu Abbas itu dibawa begitu dalam musyawarah. Maka maka Umar pada saat terjadi musyawarah itu yang pertama ditanya adalah, wahai saudara-saudaraku, tolong berikan pemahaman kepadaku tentang surat Idza Jaa Nasrullah. Ya, surat An-Nasr. Maka di antara veteran perang yang sudah sepuh itu, veteran perang Badar itu mengatakan, wahai khalifah, yang dimaksud ayat ini jika terjadi kemenangan, maka teruslah bertasbih dan teruslah beristighfar. Perbanyak tasbih dan perbanyak istighfar ketika kita meraih kemenangan. Terus di antara yang lain, para veteran perang ada yang tidak menjawab. Ada yang menjawab juga sama. Lalu kemudian Ibnu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak menjawab sama sekali karena dia tahu di situ adalah yang paling muda, sehingga dia tidak boleh menyelak dan bertanya kecuali diminta. Itulah adab Ibnu Abbas. Nah, ujungnya Ibnu Abbas berkata begini, kata Ibnu Abbas, ya, kalau bagaimana pendapatmu Ibnu Abbas, kata Umar? Apakah sama dengan mereka? Kata Ibnu Abbas, sebagiannya iya, tapi sebagiannya lagi tidak. Kata Ibnu Abbas apa? Itu menunjukkan bahwa usia Rasulullah sudah makin dekat. Umar berkata, tak pernah aku mendengarkan pemahaman seperti yang diberikan oleh Ibnu Abbas. Dan karena inilah aku mengajak Ibnu Abbas. Gitu. Jadi biasa tuh di zaman Rasulullah, kemudian zaman sahabat, menjadikan anak muda itu sebagai pimpinan. Jadi kalau sekarang itu generasi muda harus diangkat, itu sudah kelewat. Di zaman Nabi sudah biasa. Ya, zaman sahabat sudah biasa. Ini Rasulullah SAW ketika mengutus utusan delegasi yang sangat banyak, ya, mengutus delegasi yang sangat banyak. Salah satunya itu ada anak muda. Dan Rasulullah mengetes semua delegasi itu dengan bacaan Al-Quran dan hafalan. Dan ternyata yang paling banyak hafalannya, yang termasuk adalah menghafal surat Al-Baqarah, anak muda itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, idhab, engkau boleh ikut delegasi ini, fa'anta amiruhum, dan engkau menjadi pemimpinnya. Karena apa? Karena kelebihan surat Al-Baqarah dia hafal. Padahal dia masih muda, yang lain sepuh-sepuh. Tapi ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, maka yang lain mengatakan oke. Jadi ini keagungan surat Al-Baqarah. Ya, dan juga saya ceritakan tadi, Rasulullah biasa memilih anak muda jadi pemimpin, bahkan di antara khalifah-khalifah selanjutnya. Karena kelebihan-kelebihan tertentu. Ya. Jadi tapi tidak hanya berhenti di pintar ya Pak ya, Bu. Tidak hanya berhenti di pintar. Karena kalau cuma sekedar pintar nggak bisa jadi pemimpin. Lihat tadi Ibnu Abbas tuh ketika jadi pemimpin masih muda, diajak masih muda, bukan karena hanya pintarnya, tapi adabnya luar biasa. Walaupun dia alim, dia ngerti, ketika ditanya oleh sahabat Umar, dia tidak menjawab. Sampai diminta untuk minta pendapatnya baru beliau mengatakan. Kenapa? Karena beliau mengerti saat itu dia anak muda di antara orang-orang yang sudah sepuh seumuran ayah beliau yaitu Abbas. Jadi
Anak muda itu jadikan pemimpin. Dia pintar, tapi dia juga punya akhlak yang mulia. Begitu. Baik, ini kelebihan surat Al-Baqarah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya, ada seseorang dari rombongan itu yang berkata, ini tambahan dari hadis tadi, ada seorang terkemuka dari rombongan itu berkata, saya belum berani ya Rasulullah mempelajari surat Al-Baqarah karena khawatir saya tidak mampu mengamalkannya. Insya Allah ya. Jadi orang dulu itu para sahabat itu Pak, kalau mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran itu dipelajari detail, setelah itu dikerjakan. Ya. Jadi tidak hanya Al-Quran itu dijadikan pengetahuan, tapi bagaimana Al-Quran itu diimplementasikan. Bukan hanya dijadikan pengetahuan, tapi Al-Quran diimplementasikan, dikerjakan. Gitu. Bukan hanya dipahami, tapi betul-betul bagaimana Quran itu dipraktekkan. Sehingga sahabat itu ada yang mengatakan, ya Rasulullah saya belum berani mempelajari Al-Baqarah karena saya khawatir tidak dapat mengamalkannya. Masya Allah ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa, nah ini penting nih, catat ya baik-baik ya. Barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah di waktu malam, maka rumahnya tidak akan dimasuki setan pada malam itu. Saya ulangi, siapa orang membaca surat 10 ayat surat Al-Baqarah di suatu malam, maka malam itu rumah itu akan dijaga oleh Allah sehingga dia tidak dimasuki oleh syaitan. Paham 10 ayatnya? Catat. Pertama ya. Yang pertama Ustaz ya. No. 10 itu 1 sampai 4. Pertama. 1 sampai 4. Ya. Dzalikal kitab alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Jadi 10 yang dimaksud ya. Yang pertama adalah 4 ayat di awal surat Al-Baqarah. Bukan 5 tadi Ustaz ya, sampai muflihun. Ya, 4 aja. Alif lam mim ya, tidak sampai situ ya. 4 saja. Kemudian tambah 1 lagi ayat kursi. Tambah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum dan seterusnya. Jadi berapa sudah? 5 ya. Lalu kemudian 2 ayat berikutnya dari ayat kursi. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal dan seterusnya. Sudah berapa? 7. Lalu kemudian 3 ayat terakhir Al-Baqarah. 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai habis. Jadi kata Rasulullah, siapa membaca 10 ayat Al-Baqarah di malam hari, maka malam itu setan tidak akan masuk. Begitu juga di siang hari. Ya, maka bacalah 10 ayat itu. Saya ulangi, 4 ayat di awal. 4 ayat di awal. Lalu Al-Baqarah ayat kursi. Lalu 2 setelah ayat kursi. Lalu 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Ya. 4 ayat pertama dari Al-Baqarah,
lalu ayat kursi, dan 2 setelahnya, lalu 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Dipahami tak? Ya, Ustaz. Ya. Nah, Baik. jadi kita kalau suruh baca semua kan capek tuh Pak, 286 ayat. Nah, gitu kan. Baca 10 aja, 10. Masya Allah. Indahnya Islam ini. Itu malam mau tidur ya Ustadz? Ya, boleh malam habis maghrib. Boleh. Pokoknya malam. Ya, tidak mau tidur, Bun. Nanti kalau mau tidur, Bunda terganggu bacaan yang lain. Habis maghrib lah, Bun. Salat maghrib, baca 10 ayat Al-Baqarah. Ya, 4 awal, ayat kursi, 2 setelahnya, dan 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Ya. Baik, kemudian Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu berkata, ketika pada suatu malam aku membaca ini riwayat yang sangat luar biasa nih. Kata beliau, Pak Usaid bin Hudayr berkata, suatu malam aku membaca surat Al-Baqarah. Ya, di dekat kudaku yang sedang terikat. Beliau membaca surat Al-Baqarah di dekat kudanya yang sedang terikat. Tiba-tiba kudaku itu tampak gelisah. Lalu aku berhenti baca surat Al-Baqarah. Maka kudaku pun diam dan tenang. Kemudian aku meneruskan lagi membacanya. Kudaku tampak gelisah lagi, kata beliau. Ya. Maka aku berhenti membaca. Aku berhenti membaca. Dan ternyata kudaku tenang kembali. Lalu kemudian aku membaca lagi. Dan kudaku kembali gelisah, kata beliau. Maka kuhentikan bacaanku sama sekali. Lalu kemudian aku bangkit. Ya, dan kemudian kata beliau, aku ambil putraku, namanya Yahya, karena putranya itu tidurnya dekat-dekat kuda itu, takut kesepak. Maka diambillah anaknya Yahya yang berada dekat kuda itu. Lalu kemudian kenapa dia ambil? Karena takut khawatir anaknya itu terinjak oleh kuda itu. Maka kata beliau, ketika aku mengambil putraku itu, aku melihat ke arah langit, kulihat seperti payung yang sangat terang bersinar. Sehingga mataku silau karenanya. Lalu pada pagi harinya, aku mengabarkan apa yang kualami kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepadaku, mengapa kamu tadi malam tidak meneruskan bacaanmu sampai selesai? Lalu aku menjawab, kata Haidar, aku khawatir akan putraku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu apa yang kamu lihat itu? Lalu aku menjawab, kata Haidar, tidak. Nabi SAW lantas bersabda, itulah malaikat yang turun mendekati suara bacaanmu. Andaikan kamu meneruskan bacaannya hingga pagi, niscaya orang-orang ikut akan melihatnya. Begitulah keagungan Al-Baqarah itu. Jadi kata beliau, ini kata seorang sahabat yang sangat luar biasa, namanya Usaid bin Hudayr. Ya, Usaid bin Hudayr. Beliau itu membaca Quran, surat Al-Baqarah di dekat kudanya yang sedang terikat. Saat dia membaca, kudanya itu seperti gelisah. Lalu dia diam, kudanya tenang. Dia baca lagi, gelisah lagi kudanya. Lalu beliau berhenti dan kudanya tenang. Lalu kemudian beliau baca lagi, gelisah lagi. Sampai akhirnya beliau berhenti total, tidak membaca. Dan kudanya berhenti dalam keadaan tenang. Lalu dia berdiri, ambil anaknya yang tidur dekat di situ, karena khawatir anaknya terkena injak. Lalu kemudian saat dia mengambil anaknya, dia menatap ke langit. Ternyata dari langit itu seperti payung turun. Ada yang mengatakan para sahabat itu 80 malaikat yang turun. Terang sekali. Sampai kata Hudayr ini berkata, mataku silau karenanya. Dia turun. Tapi itu tidak bisa disaksikan oleh orang saat itu. Lalu kemudian kejadian itu diceritakan kepada Rasulullah pada pagi harinya. Rasulullah berkata, kenapa tidak kau teruskan membacanya sampai pagi? Ya. Beliau khawatir akan anaknya. Lalu Rasulullah menjelaskan, itu malaikat yang turun mendekat mendengarkan bacaan surat Al-Baqarah. Demikian keagungan surat Al-Baqarah itu.
Andaikan kata Rasulullah, kau baca sampai pagi, maka orang akan ikut menyaksikan. Tapi ya bacaan orang-orang dulu itu ikhlas. Bukan hanya sekedar membaca, tapi keikhlasannya itu luar biasa. Ya, tapi setidaknya kita harus belajar. Baca Al-Baqarah, ya, seperti itu. Malaikat turun kepada kita. Lalu kita dijauhi dari syaitan. Ya, dan keagungan itu yang sangat luar biasa dari surat Al-Baqarah. Baik. Kemudian keagungan selanjutnya, ya, hadis dari Abu Umanah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasul? Iqra'u al-Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa'innahu, sesungguhnya Al-Quran itu syafi'un li ahlihi yaumal qiyamah. Akan memberi syafaat atau pertolongan kepada orang yang membacanya. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran itu, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang memberi pertolongan bagi pembacanya. Dalam hadis yang lain itu begini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Al-Quran wasyam yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa itu nanti akan datang memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Nanti Al-Quran itu berkata kepada Allah begini, ay Rabbi, mana'tuhu an-naum bil-lail. Ya Allah Rabbku, aku telah mencegah orang ini tidur di malam harinya karena dia membaca aku. Fasyaffi'ni fi, maka perkenankan aku ya Allah memberi syafaat bagi orang ini. Maka Allah pun memperkenankan syafaat baginya. Nah, ini secara umum. Lalu kemudian kata Rasulullah, Iqra'u az-Zahrawain. Bacalah oleh kalian, kata Rasulullah, ya, apa namanya, Az-Zahrawain. Az-Zahrawain itu dua cahaya. Az-Zahrawain, dua surat cahaya. Apa itu? Al-Baqarah wa Al-Imran. Yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Nabi bilang khusus nih, Iqra'u az-Zahrawaini. Bacalah oleh kalian dua surat yang bersinar terang. Apa itu? Al-Baqarah wa Ala Imran. Yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Maka sepanjang hidup kita ini, mesti kita pernah hatamlah dua surat itu. Kenapa? Fa'innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati. Karena sesungguhnya dua surat tadi itu, Al-Baqarah dan Al-Imran, akan datang di hari kiamat ka'annahuma ghamamatani, ya, karena nanti dia akan datang di hari kiamat laksana awan, ya, atau apa, laksana awan yang menaungi. Kan kita tahu di hari kiamat itu matahari sejengkal di atas kepala kita, dan itu panasnya luar biasa, sehingga orang yang pernah membaca Al-Baqarah dan Al-Imran di dunia, maka Al-Baqarah Al-Imran itu akan datang menjadi penaung seperti awan. Lalu kemudian au ka'annahuma ghayayatani, ya, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau naungan. Jadi ghayayatan nanti dia seperti naungan kayak payung gitu. Au ka'annahuma farqani min tairin sawafin yuhajjani an ahlihima yaumal qiyamah. Atau nanti Al-Baqarah dan Al-Imran itu akan datang seperti rombongan burung yang banyak sekali, sehingga dengan burung itu menaungi orang yang membacanya nanti di hari kiamat. Ya, maka kata Rasulullah, Iqra'u al-Baqarata fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah. Kata Nabi Muhammad SAW, baca surat Al-Baqarah, sebab mempelajarinya berarti berkah bagimu. Mempelajari surat Al-Baqarah berarti berkah bagimu. Dan meninggalkannya berarti kerugian besar bagimu dan penyesalan. Dan para tukang sihir tidak akan mampu menghafalnya. Tukang sihir tidak akan mampu menghafalnya Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah yang paling dibenci oleh syaitan. Makanya kenapa orang kalau meruqyah orang itu yang dibaca surat Al-Baqarah.
Itu yang terbanyak selain surat Al-Jin. Ya. Makanya Al-Baqarah ini faedahnya luar biasa. Jadi saya ulangi, kata Rasulullah, bacalah Quran karena Quran itu nanti akan datang sebagai syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat. Dan bacalah oleh kalian khusus 2 ayat yang terangnya luar biasa, yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Karena Al-Baqarah dan Al-Imran nanti akan datang seperti awan yang menaungi, atau seperti naungan yang lainnya, atau seperti rombongan burung yang menaungi. Mempelajari surat Al-Baqarah itu keberkahan buat kita. Meninggalkan atau tidak mau mempelajari surat Al-Baqarah itu adalah kerugian dan penyesalan yang mendalam. Ya. Dan wala tastati'uha al-batalah, dan tukang sihir, dukun tidak mungkin bisa menghafal surat Al-Baqarah. Tidak akan mungkin. Karena itu diriwayatkan siapa, Ustaz? Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Imam Ahmad. Perawinya Abu Umamah. Ya. Hadisnya sahih. Nah, coba dukun itu suruh hafalin Al-Baqarah, nggak mungkin bisa hafal. Kata Pak Sikit, kita bukan dukun, nggak hafal juga, Pak Ustaz. Apa ada bercanda nih? Bodoh, Ustaz. Itu bukan nggak mampu, Pak, karena nggak ngafal. Kalau dukun, dia tidak akan pernah mampu. Karena di dalamnya banyak setan. Tukang tenung itu nggak bakal bisa menghafal surat Al-Baqarah. Dia bisa hafalkan surat lain. Al-Baqarah nggak mungkin bisa hafal. Ya, baik. Kemudian yang terakhir tentang hikmah surat Al-Baqarah. Ini sudah 6:30 ya. Kata sahabat Nawas bin Sam'an, diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim juga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamati wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi, ya, taqaddimuhum suratul Baqarati wa Ali Imran. Kata Rasulullah, kelak di hari kiamat akan dihadapkan Al-Quran bersama dengan ahlinya, yaitu orang yang suka membacanya, yaitu orang-orang yang mengamalkannya didahului, itu dipimpin oleh surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Kalau Bapak Ibu lihat orang kesurupan, orang yang sedang kosong, bacakan Al-Baqarah. Bacakan Al-Baqarah atau 10 yang tadi saya sampaikan. Insya Allah akan hilang. Insya Allah akan hilang. Ya. Jadi biasakan tuh. Ya, jadi kalau ada orang misalnya sedang kesurupan kosong, bacakan tadi 10. 4 awal, ya surat Al-Ayat Kursi, 2 setelahnya, dan 3 ayat terakhir. Insya Allah hilang. Ya, insya Allah hilang. Jangan disemur pakai air. Pegang jempol kanannya, tangan, atau jempol kiri kaki. Atau jempol kanan kaki. Bacakan surat Al-Baqarah yang 10 tadi, insya Allah hilang. Ya, wallahu a'lam. Pas 6:30, Pak. Tentang keagungan surat Al-Baqarah. Baru masuk tafsirnya besok, Rabu depan insya Allah. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ini sebagai pengantar untuk pekan depan masuk ke materi. Saya pikir ini sangat luar biasa faedah dan fadilah daripada surat Al-Baqarah. Sebelum saya lempar pertanyaan, Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa Baqarah dan Ali Imran akan menjadi penaung di hari kiamat. Itu kalau kaitannya dengan 7 golongan yang juga mendapat naungan di padang mahsyar ini gimana, Ustaz? Iya, jadi artinya gini. Peluang kita untuk mendapatkan naungan langsung dari Allah di hari kiamat itu banyak. Itu. Yang paling gampang apa? Baca Al-Baqarah sama Ali Imran. Kalau 7 kelompok itu kan susah, Pak. Betul enggak? Yang paling gampang yaitu baca Al-Baqarah dan Al-Imran. Maka nanti Al-Baqarah dan Al-Imran itu datang itu bagaikan burung yang ya kayak seperti naungan gitu. Dan seperti awan. Nah, kaitannya ya sama dengan tadi yang 7 itu juga orang mendapat naungan langsung dari Allah. Tapi untuk dapat yang 7 itu kan bukan perkara ringan. 1, imamun adil, jadi pemimpin yang adil. Itu kan berat. Jadi pemimpin aja tidak, boro-boro kita adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang konsisten beribadah. Udah lewat, Pak. Nggak ada kan kesempatan ini? Sekarang sudah umur, sudah tidak muda lagi kan?
Kemudian yang ketiga, ya, rajulun da'atsum rajulin da'at mansibin wa jamal faqal ini akhafullah, yaitu seseorang yang digoda oleh wanita cantik, kaya, lalu dia berkata, saya takut kepada Allah. Ini nggak pernah digoda kita, malah kita yang godain. Apa nih Pak Ibu? Saya sambil bercanda. Yang keempat, misalnya, warujulani yatahabba fillah jitama'alaihi wa tafarraqa alaihi, dua anak manusia yang berteman bertemu berpisahnya karena Allah. Ya. Lalu kemudian yang kelima adalah rajulun dzakarallah khalian fafadan aina, orang yang mengingat Allah di saat sunyi seraya dia melinangkan air matanya. Ya kan? Kemudian selanjutnya, orang yang bersedekah dengan tangan kanan di mana tangan kirinya tidak tahu. Yang terakhir adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Di antara itu mungkin ada yang bisa kita lakukan. Ya. Tapi berat. Tapi membaca Al-Baqarah dan Al-Imran kan nggak susah. Jadi kalau kita tidak dapat dari sini untuk mendapat naungan langsung, maka dari sini. Artinya peluang kita untuk mendapat syafaat di hari kiamat itu banyak. Ya, cuman kita amalkan. Syukur-syukur kita amalkan semua sehingga naungannya tambah banyak. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, makasih, jelas Ustaz. Mungkin kita masih, biasanya kan kita selesai 6.45, ada sekitar 15 menit untuk diskusi. Kami buka kesempatan untuk bertanya, silakan. Yang mau bertanya, langsung dibuka saja mikrofonnya. Monggo. Biasanya Bu Anita, monggo silakan. Ustadz mau tanya, Monggo. di antara keutamaannya tadi kan ada untuk ruqyah juga ya. Itu selain dari Al-Baqarah, yang saya pernah dengar juga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu apakah bersamaan atau masing-masing itu bisa menjadikan sebagai obat untuk ruqyah? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pada malam hari membacakan 10 ayat dari surat Al-Baqarah tadi, apakah juga ditambah dengan Al-Mulk dan surat Yasin? Itu juga ada yang menjelaskan seperti itu, Ustaz. Baik. Untuk pertanyaan pertama tentang ruqyah, ya, membaca Al-Baqarah lalu kemudian ditambah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu ada hujjahnya. Ya, ada hujjahnya. Tapi membaca Al-Baqarah saja tidak ada masalah. Bahkan dimulai dengan Fatihah, lalu kemudian Al-Baqarah yang tadi 10 itu selesai, ya sudah. Kalau mau ditambah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas juga tidak ada masalah. Itu ada hujjah. Ya. Tapi kemudian kalau kita ya membacanya untuk agar setan tidak masuk di malam hari, yaitu Al-Baqarah yang 10 tadi. Kalau ibu mau tambah Al-Muluk, itu Al-Muluk ketika mau tidur. Itu kan hadisnya. Nggak ada kaitannya dengan tadi Al-Baqarah. Ya, karena nanti mau tidur untuk mendapatkan keberkahan rezeki dan seterusnya. Wallahu a'lam. Itu ada hujjah, tapi tidak bersamaan dengan membaca surat Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah tadi kekhususan, ya, yang tadi Anda sampaikan. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Maaf, satu lagi kalau boleh. Itu untuk zikir pagi dan petang, saya pernah baca ada 2 versi. Yang satu memasukkan dua ayat terakhir dari Al-Baqarah, yang satunya enggak. Jadi yang benar yang mana ya, Ustadz? Dua-duanya benar, Bu. Dua-duanya benar. Yang masukin itu salah satunya Al-Matsurat ya. Sedangkan Al-Matsurat katanya ada yang mengatakan ada beberapa hadis yang enggak sahih. Ya, betul. Itu karena apa? Yang ditambah-tambahin tentang perjuangan-perjuangan itu yang enggak ada. Maka yang paling aman, Ibu, kalau mau beli yang apa namanya doa dzikir pagi petang itu yang Hisnul Muslim. Ya. Yang Hisnul Muslim. Tapi itu dalilnya ada yang tadi itu. Boleh ditambah 2 surat Al-Baqarah, boleh juga tidak. Wallahu a'lam. Itu dua-duanya sahih kalau yang itu. Ya, syukran Ustadz. Ya, Bu Anita ya. Ya. Oke, mungkin yang lain silakan. Tidak harus yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah, tadi Ustadz menyampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan yang mengenai hal-hal yang lain. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ustadz tadi menyampaikan bahwa pembacaan surat Yasin itu tidak harus ditempatkan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimana misalnya kebetulan saya membiasakan diri untuk selain membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, itu juga menambahkan surat-surat utama termasuk Yasin. Itu bagaimana ya Ustadz ya? Ya, pada saat membaca surat membaca surah
Al-Baqarah, ya Allah, Rob. Ya. Yasin. Membaca surat Al-Kahfinya itu ada hujjahnya. Ya, membaca surat Al-Kahfi pada malam hari di malam Jumat atau di hari Jumat itu ada hujjahnya, dirutinkan. Lalu kemudian apakah salah orang membaca surat Yasin pada hari Jumat dan malam Jumat? Tidak salah. Tapi kalau mewajibkan diri dengan mengkhususkan waktu, itu yang tidak boleh, Bun. Ya, mengkhususkan diri wajib membaca surat Yasin itu tidak boleh. Tapi sekali-kali Bunda boleh ditinggal agar tidak terjadi kewajiban dan tidak merutinkan begitu. Jadi Bunda baca nggak apa-apa nih, baca. Nah satu waktu tinggal, nanti baca lagi begitu. Nah itu kata ulama nggak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam. Dipahami ya Bun? Baik Ustadz, syukran. Assalamualaikum. Oke, di belakang Bu Yanti mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Saya Pak Sigit. Assalamualaikum, Ya, Pak Ustadz. monggo Bu Ina. Pak Ustadz, tadi kan untuk keutamaan membaca 10 ayat di surah Al-Baqarah di malam hari. Untuk pagi harinya bagaimana Pak Ustadz? Kalau misalnya pada saat itu kita di malam mungkin kelewat ya. Di paginya apakah setelah zikir pagi misalnya? Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita belum masuk ke keutamaannya Ali Imran. Apakah itu yang 10 ayat terakhir Pak Ustadz? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Digabungkan antara 10 ayat Al-Baqarah dan 10 ayat terakhir di Ali Imran. Syukran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, begini Bu. Nanti pada Ali Imran memang saya belum sampaikan ya. Tapi saya membaca tadi hadis-hadis yang hanya berkenaan dengan Al-Baqarah saja. Jadi kalau Bunda misalnya di malam hari lupa membacanya, kan hadisnya tadi ada juga di siang hari. Ya kalau bacanya di siang hari, maka selama siang hari itu setan tidak akan masuk ke rumah kita dan kita tidak diganggu oleh setan. Ketika kita membacanya 10 itu, kalau lupa di malam, lalu kemudian di siang hari. Nanti pada Al Imran saya akan jelaskan khusus. Ya, Allahu a'lam. Syukran, Tat. Afwan. Oke. Izin boleh sih. Mungkin yang lain, Bu Saya Nani. boleh? Iya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf. Izin menanyakan tentang kebiasaan untuk membaca surat Yasin, Ustadz, di misalnya di tahlil atau di pada saat memperingati itu ada dua pendapat. Soalnya kalau membaca itu cukup satu orang yang membaca, yang lainnya diam menyimak begitu. Tapi pada umumnya kan kita kalau pas acara-acara untuk memperingati misalnya yang seperti budaya itu berapa hari gitu kan bareng-bareng semua. Nah itu yang sebaiknya seperti apa Ustaz? Bunda yang dirahmati oleh Allah, afwan ya saya tidak melebar ke acaranya, tapi saya mau bilang begini. Kalau dibacakan Quran, idza quri'al Quran ansitu wasma'u. Satu baca yang lain dengar gitu ya. Dengar dan diam. Jangan baca itu kayak orang rame gitu bareng-bareng gitu, jangan. Tapi idza quri'al baca satu yang lain dengar. Nikmati begitu ya, karena yang membaca dan yang mendengar itu berpahala sama, dan kalau ada keliru bisa diingatkan begitu, jangan baca rame-rame begitu ya. Wallahu a'lam. Nih matur nuwun Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ini tanya, saya pernah dengar ya, katanya kalau kita baca surat Al-Baqarah itu dapat membunuh setan di rumah kita. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ya karena setan juga makhluk Allah, nggak boleh kita bunuh juga gitu. Nah, ini apakah sampai di mana hanya segera mengusirnya saja yang tadi disampaikan Ustadz, atau itu sampai membunuh setan itu gitu Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, tidak ada hujjah membaca Quran membunuh setan. Nggak ada. Nggak ada satu dalil pun. Mengusir atau membuat dia tidak berdaya. Menggoda kita, iya. Tapi kalau membunuh tidak ada hujjah. Tidak ada hujjahnya. Baik ya. Jadi baik, makasih Ustaz. Ya, baik, wallahu a'lam. Baik. Oke, makasih Pak Anto pertanyaannya. Mungkin ada lagi, kita masih baru 6.38, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Pertanyaan terakhir. Bu Eni, ya, rajin menanya ini. Gak ada lagi ini yang bertanya berkaitan dengan surat Al-Baqarah atau mungkin hal yang lain? Berarti sudah tidak ada. Sebenarnya pertanyaannya sudah habis, Tad. Baik, Pak Siki. Ya, kalau sudah habis, baiklah kita tutup kajian kita pada pekan ini, dan insya Allah kita akan bertemu di Rabu pekan depan.
Pertama kali saya sampaikan terima kasih pada Ustadz atas ilmu dan pencerahannya, kemudian juga pada Bu Nani yang menyediakan fasilitas Zoom kepada kita semua secara rutin sehingga kita bisa mendapatkan kajian dengan baik tiap pekannya. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan kali ini ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan baiklah kita sama-sama tutup kajian kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman. Sedikit